Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali diskusi kita mempelajari tentang proses legislasi. Di minggu kemarin kita membahas tentang peran dan fungsi dan kedudukan daripada lembaga legislatif di Indonesia yang masuk dalam sistem politik, sistem kenegaraan negara kita, yang dimana peran fungsinya sangat penting dalam kehidupan bernegara kita. Oke, di minggu hari ini atau di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita bicara fungsinya, kita sekarang bicara produknya. Ya, apa yang dihasilkan sebagai tugas utamanya lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Kalau kita mereview ulang atau mengkaji ulang bahwa lokus atau fokus dari kajian atau mempelajari proses legislatif baik di DPRD maupun DPR ini adalah mempelajari tentang proses legislatif, proses dan tekniknya perundang-undangan. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak terkait dengan teori terwakilan, bagaimana sistem negara kita, karena negara kita penganut sistem keterwakilan sesuai dengan undang ideologi Pancasila kita, sila keempat itu. Nah, hari ini kita membahas tentang produknya, hierarki peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kalau Anda masih ingat di mata kuliah Pancasila atau kewarganegaraan itu ada mata kuliah tentang sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita. Jadi kalau di konstitusi itu ada Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sebagai kitab suci, ya, sebagai rujukan tertinggi, sebagai super dari segala sumber hukum di negara kita. Nah, undang-undang di negara kita kenapa harus berhierarki? Pasti ada tingkatan-tingkatan kebijakan daripada pelaksanaan undang-undang itu sendiri, ya. Jadi norma hukum atau undang-undang yang ada itu pasti ada jenjang tingkatnya. Kalau undang-undang tertinggi supremasi hukum kita ya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kalau kita Muslim ya Al-Quran dan Hadis. Itu kita. Nah, kalau berhubung kami bicara Indonesia, maka yang menjadi tingkat tertinggi adalah, maka yang perlu kita pahami di sini adalah konsep atau sistem peraturan perundang-undangan di negara kita seperti apa. Pengertian daripada konsep ini, peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang terdiri dari norma hukum yang teratur, berjenjang, dan saling berkaitan. Mengapa ini diberlakukan negara kita? Ya, secara teritorial, secara geografi, masyarakat kita sangat pluralistik, bersuku-suku, ya, wilayahnya berpulau-pulau. Negara kita ini termasuk negara yang bisa dikatakan unik, dan artinya sangat banyak perbedaan. Tetapi itulah yang menjadikan negara kita menjadi negara kesatuan yang kuat dan berjalan seperti itu. Makanya pemberlakuannya pasti akan berbeda-beda. Makanya di dalam sistem pemerintahan kita, kalau di dalam bicara tentang sistem pemerintahan Indonesia pasti ada istilah otonomi daerah. Jadi negara itu juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Nah, tentunya kalau ini dalam bingkai negara kesatuan Indonesia, tentunya hukumnya itu harus jadi satu sebenarnya. Tetapi mungkin ada penyesuaian kemampuan berdasarkan yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di negara kita. Misalnya kalau kita bicara tentang undang-undang otonomi daerah, kalau wilayahnya kelautan masuk kayak undang-undang kehutanan, kan tidak mungkin. Berarti misalnya contoh di Malang misalnya, antara Malang sama Mojokerto. Malang itu punya pantai banyak,
pemerintah desanya itu banyak menempati di wilayah sehingga kehidupannya juga terkait dengan kehidupan di pantai, di nelayan dan sebagainya. Maka peraturan-peraturan yang ada di sana seperti itu. Nah, ning Mojokerto mosok kayak peraturan kelautan kayak apa ya? Nah, itu salah satu contoh. Nah, maka dari situ harus ada keteraturan, harus ada peraturan berjenjang. Mungkin peraturan ini di daerah ini ada, di daerah lain tidak ada. Tetapi dalam masih dengan sama. Ada memang peraturan-peraturan tertentu yang sifatnya sentralis. Misalnya terkait apa? Moneter, pertahanan. Sebenarnya itu harus sentralis, harus Indonesia sama. Nah, nek iku gak podo rek. Iso Kalimantan nggih mata uang dhewe. Jawa Barat nggih mata uang dhewe. Lah, dadi apa negara iki? Nah, itu kebijakan moneter yang menurut undang-undang itu harus. Pertahanan juga seperti itu, satu komando. Ya. Makanya di dalam pemerintah juga ada. Maka di sini konsep yang diberlakukan di dalam tatanan kehidupan khususnya dalam hukum itu harus berjenjang dan saling berkaitan. Menurut Han Carlson atau juga Steve teori bahwa teori jenjang norma hukum tersusun struktur bertingkat di mana norma yang lebih rendah mendapatkan validasi dari norma yang lebih. Ya, sama halnya ketika Anda seorang muslim. Bahasa hukum yang ada di Al-Quran itu kan masih normatif, bukan bersifat teknis. Begitu juga Undang-Undang Dasar. Bayangkan Undang-Undang Dasar kita isinya hanya berapa pasal. Pada penduduk kita, suku masyarakatnya sangat macam-macam. Tentunya mestinya nek undang-undang itu atau undang-undang dewe. Undang-undang untuk masyarakat Jawa, Sulawesi bagaimana? Yo, tapi apa? Kalau lebih tinggi lagi pada ideologi Pancasila, ngomong beragama. Kenapa tidak disebutkan sila pertama itu ketuhanan, bukan ketuhanan, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Tapi tidak ketuhanan Indonesia. Itu kan bahasa normatif, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah undang-undang, menjadi sebuah peraturan menteri, menjadi sebuah peraturan daerah, menjadi sampai ke tingkat pemerintah yang paling bawah, namanya pemeraturan desa. Nah, dari sini maka setiap undang-undang itu pasti ada rujukan, ada cantolan, ada dalilnya, ada yang menjadi dasar sehingga munculnya undang-undang itu. Oh, itu oleh pengatur iya berarti cantolannya ada di sini. Kalau tidak ada ya tidak bisa dibuat sebagai aturan hukum. Mungkin bisa masuk dalam tataran hukum adat. Sanksinya tidak masuk dalam konteks sanksi hukum formal. Kalau hukum formal ini Anda ingat nggak ketika Anda mempelajari ilmu hukum, ya, norma sosial, norma kaidah agama, kaidah sosial, itu kan tidak. Tapi kalau sudah kaidah hukum formal, maka negara berperan di sini. Ada sanksi, sanksinya administrasi, bisa pidana, bisa. Maka dalam teori ini norma hukum tidak berdiri sendiri. Munculnya undang-undang itu harus ada rujukan. Kalau dalam bahasa sistem perundang-undangan itu ada nomenklatur, ada dasar hukum. Ya. Anda ingat nggak ketika membuat peraturan itu kan dasar hukumnya satu, Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang yang dibuat oleh DPR, peraturan pemerintah atau perpu yang dibuat oleh presiden, peraturan menteri yang dibuat oleh menteri, peraturan daerah perda yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, sampai peraturan dari kabupaten kota, sampai peraturan desa. Itu nomenklaturnya itu. Jadi misal ketika mengimplementasi sebuah peraturan perundang-undangan itu pasti harus ada rujukannya.
Sama halnya ada adik ketika, kenapa Anda pakai hijab? Kenapa Anda pakai itu? Pasti ada dalilnya. Al-Quran menyebutkan ini. Kalau Anda NO, Anda mengerti, pasti ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, sebagainya. Baru Anda, kebijakan Anda melaksanakan atau sama halnya ketika ada adik kuliah juga. Ketika menjawab pertanyaan, yo coba jawab koyo arek SD. Nek wis gede ku ya kudu lengkap. Ketika ini pertanyaannya apa? Misalnya, jawaban Anda adalah menurut Pak San itu, menurut ini seperti ini, menurut teman saya seperti ini. Jadi menurut saya ini. Sama halnya Naila kalau pacaran dulu ketika SMP, SMA, waktu kuliah. Nek waktu SMP pokoknya ketok lanang rodok bening dedek ya wis oke lah. Engko nek wis gedhe maneh mikir maneh. Iya arek iku ganteng tapi jek njaluk wong tuane. Lah ya percuma nek nang kafe jek urunan ya. Nah, iku nek wis SMA. Nek kuliah wis rodok mikir ya. Ya tidak hanya berbicara uang. Nanti kedepannya seperti apa? Karirnya seperti apa? Nanti tidak selamanya kita minta, artinya dia harus punya pegangan, punya pekerjaan, punya profesi yang bisa. Ya nggak nggur ganteng, nggak nggur pinter, nggak nggur sugih, tapi juga nanti bicara terakhir akhlak agamanya. Nah, baru kesimpulannya, oke, saya terima nikahnya, saya terima. Jadi, itu konteks sederhana. Dan begitu juga ketika ngomong negara, ketika mengimplementasikan ini boleh tidak dilaksanakan atau tidak, pasti ada rujukan aturannya. Kalau itu aturannya jelas, undang-undang jelas, maka ketika Anda melaksanakan mungkin akan menjadi lebih. Ketika Anda tidak melaksanakan pasti ada kena sanksi. Entah itu teguran, administrasi, atau pidana sekalian. Kemudian di teori ini Hansen mengatakan setiap norma itu memiliki dasar legitimasi. Ada hukum formal itu berarti ada nomor aturan kebijakan tahun siapa yang membuat itu ada. Oh gak kiro-kiro ya. Bukan tanpa dasar. Memang ada aturan. Norma yang tertinggi menjadi sumber norma yang lainnya. Artinya undang-undang yang tertinggi itu menjadi inspirasi, menjadi sebuah. Nah kalau di Indonesia nomor tertinggi adalah Pancasila dan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian bahwa definisi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sistem peraturan perundang-undangan keseluruhan ini dibentuk oleh lembaga negara dan pejabat berwenang yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Jadi perundang-undangan negara kita itu juga ada aturannya, Rek. Ketika membuat itu, artinya siapa yang menjalankan, siapa yang membuat, ada ketentuan apa. Itu ada aturan nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang kewenangan dalam pembuatan. Artinya ada institusi, misalnya terkait dengan lalu lintas, oh berarti terkait dengan polisi, dinas perhubungan, kesehatan ya dinas kesehatan, pendidikan ya pendidikan, perguruan tinggi juga ada kementerian, Kemendikti Sayentek kalau sekarang. Jadi peraturannya Permendikti Sayentek kalau di sekolah ya Permendikdasar pendidikan dasar kan menengah. Nah, sedangkan menurut Maria Farida mengatakan bahwa sistem peraturan perundang-undangan adalah suatu kesatuan norma hukum yang tertulis, memiliki hubungan hierarki yang dibentuk melalui prosedur tertentu.
sistem perundang-undangan itu satu kesatuan hukum yang ada hubungan hierarkis yang dibentuk dengan prosedur tertentu. Artinya ada tahapan-tahapan. Jadi nggak boleh misalnya yo apa carane arek iko terhalang misalnya. Dibuatkan peraturan. Atau mungkin yang kemarin kita banyak diskusi terkait dengan posisi Mas Gibran. Nah, ini koyo-koyo undang-undangnya diciptakan. Ya, ada yang mencederai konstitusi. Sing asale gak oleh dadi oleh. Ya. Koyo-koyo umum. Nah, itu kan ada pengajuan ke MK sehingga usia itu bisa di jadi artinya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bukan karena Mas Gibran sebenarnya, tapi kesempatan bagi kaum muda yang memang dia punya pengalaman, bolehlah dia menjadi pemimpin di negara kita. Tidak ngenteni tuwek. Nek ngenteni tuwek koyo Prabowo ini wis. Yo sakjane gak apa-apa. Gak apa-apa. Tetapi nek wis tuwek ya siji mek sing nom sih ya. Makanya Pak Prabowo itu usianya sudah di atas 70 tahun menggandeng usia yang di bawah 40 tahun. Artinya apa? Sambil menyelam minum air, sambil menjalankan negara yang wakil ini sambil belajar mengetahui fakta di lapangan seperti apa langsung, sehingga ketika usianya sudah matang dia siap untuk menjadi dan moro-moro dipimpin arek enom ya perkara rek. Kalau dalam sistem organisasi ada psikologis kon arek lain wingi. Misalnya di kampung, kepala dusunnya usia 21 tahun. Misalnya ya. Terus ono gegeran ahli waris royoan. Kebetulan itu Pak Dini, royoan ambek bapake. Masalah tanah. Sing dadi polo anake Pak Dini, ijik enom. Secara hukum dia punya kewenangan untuk mengatur warganya. Tetapi secara kekeluargaan, secara psikologi, karena lho kon iki lho ponak aku lah. Kon niku uyuhku misalnya. Kok lah, ya gak perkara ngono sakjane Pak D. Aku duwe stempel Pak D ngono lho sakjane. Tetapi karena psikologi ya bisa juga itu tidak seimbang. Maka mungkin kebijakan itu dipersiapkan untuk masa depan generasi bangsa sehingga suatu saat ketika menggantikan negara ini bisa lebih siap mapan dan sebagainya. Itu mungkin secara positif. Nek ngomong politik ya macam-macam, tergantung sudut pandang. Oke, kita tidak bahas itu, tapi itu salah satu contoh kasus perubahan undang-undang itu harus melalui prosedur. Tidak boleh undang-undang itu dibuat sengaja atau disiapkan untuk menjegal untuk kepentingan politik. Ya walaupun mungkin produk hukum undang-undang itu adalah produk politik. Tentunya kalau ada diingat belajar hukum kemarin bahwa produk hukum itu ada produk politik, produk pilihan, produk yang ditetapkan oleh manusia, kelompok masyarakat. Yang kebetulan kalau di DPR dominasi masalah PDIP misalnya, wah nasionalis tok, abangan tok. Jadi peraturannya ya wis nasionalis. Nah, dikuasai oleh orang religius, ya mungkin prinsip-prinsip dasar keagamannya lebih kuat. Seperti itu. Nah, dari Farida ini disimpulkan bahwa tujuan daripada sistem peraturan perundang-undangan adalah adanya sistem peraturan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kenapa prosedur harus ada? Ya cek iso legitim ya. Artinya apa? Misalnya viral. Loh, kan kok moro nikah mbak iku ya apa ceritane? Kapan pacarane kan ngono? Kan akhirnya gak patek legitimasi. Moro-moro nikah olah undangan ngono ya. Kapan pacaran? Tapi nek awakmu misalnya suatu ketika misalnya sudah tahu, ya wajar aja sih.
Kira nikah mbek iku ngonceni pacaran ket semester 1. Kuliah dijemput pulang diantar. Ya wajar ya, selawi sudah kita itu ada legitimasi, ada kekuatan. Jadi masyarakat mengetahui aturan yang berlaku, dia tahu prosesnya. Oh kak moro-moro, wah ini mencederai demokrasi. Ya apa salah ya? Kalau Anda berpikir misal, oh Jokowi ngawur presiden, ini namanya kolusi, nepotisme. Nek ngomong aturan Jawa, apa salah wong tuane natakno anake? Apa salah orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk masa depan? Salah enggak? Nek secara hukum ada enggak? Benar. Loh salah Pak, yayane kok ndek kewenangan. Ya kok babas sih ngono. Yang penting kan itu boleh, asalkan menurut Farida itu harus melalui prosedur. Itu yang dimaksud. Yang kedua, tujuannya adalah menjaga konsistensi antar norma hukum. Artinya ketika prosedur dijalankan agar tidak terjadi konflik antar peraturan, agar tidak terjadi benturan aturan, maka harus prosedur. Makanya dulu di zamannya Jokowi ada peraturan macam-macam. Peraturan iki bertentangan dengan peraturan iki oleh iki peraturan gak oleh. Misalnya tentang narkoba. Di sisi lain narkoba itu dilarang, diharamkan, tidak boleh ada di negeri kita. Tapi menurut peraturan kesehatan loh, itu kan bahan kimia yang boleh sebenarnya dibuat pengobatan, asalkan dengan resep dokter, dengan kadar dosis tertentu, itu boleh. Nah terus peraturan iki piye? Nah terus ini aku butuh ke morfin misalnya. Kalau ini tidak boleh, lama aku kematian piye rek ngono. Itu pasti ada aturan-aturan yang makanya di dalam era pemerintahan sebelumnya itu ada istilah omnibus law. Ingat nggak? Itu adalah merangkum peraturan-peraturan yang intinya itu sama, didadekno siji. Jadi menjadi satu kitab undang-undang. Misalnya terkait tenaga kerja, yo berarti hubungan terkait upah, terkait perusahaan, itu satu kitab, satu buku. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mewujudkan tertib hukum nasional. Saiki contoh kasus yang terbaru ya. Kalau Anda baca di medsos terkait dengan kebijakan KDM. Ya. Orang bayar pajak kendaraan bermotor wis gak usah menunjukkan KTP asli. Ya. Nek STN oke lah enggak apa-apa karena gitu. Tapi nek gak menunjukkan KTP asli kok gero. Nah, menurut aturan sebelumnya kan ketika sampean memperpanjang, misalnya KTP ini sepeda sampean itu KTP ini bapak sampean. Berarti sampean ketika membayar itu kan bawa KTP ini bapak sampean. Ya kan? Ditunjukkan KTP asli, STN asli, bayar 5 menit mari. Iku nek gowo KTP, nek gak gowo nambah 50.000. Nah, logikanya wong bayar pajak kok dipersulit. Yang penting bayar ya wis. Nah terus KTP nih ya nanti lah kalau pergantian registrasi ulang. Itu baru ada pembetulan data dan sebagainya. Nah nek wis ono lho kate lapo sih? Yang penting dibayar lah ya wis. Sing untung siapa? Negara dapat pemasukan. Ketika negara punya uang banyak bisa melaksanakan program-program yang pada meningkatkan. Nah, ini logika hukum. Nek ngomong hukum gak boleh. Makanya kemarin kepala Samsat di Jawa Barat, Direktorat Penerimaan Pajak itu dicopot sama KDM karena tidak mau melaksanakan edaran
gubernur itu. Sebenarnya kepala dinasnya atau kepalanya itu gak salah, Rek, karena aturannya masih seperti itu. Tapi ada kebijakan dari gubernur. Ya biasa, ya. Iku nek diputer balik digeger kira-kira masyarakat lebih mendukung mana? Setuju apa tidak? Berarti nek masyarakat berseberangan, apakah undang-undangnya salah? Nah, itu contoh ketertiban sebuah undang-undang pemelakuan hukum. Lah mungkin kalau nggak boleh, kenapa kemarin ada pemutihan? Ayo, aku pemutihan sampean gelem, iki ganggu KTP tok gak oleh, gak gelem, apa? Masalahnya apa? Ya ceperane kan Pak. Bisa paham apa ya? Kenapa sih orang ngurus SIM izin kendaraan bermotor, SIM itu harus 5 tahun sekali? Masa izin gitu bolak-balik? Berarti menenek sampean wis nikah, kudu tiap 5 tahun lagi menikah maneh, nyaro nikah maneh. Ya nek nikah pede ganti, nek bojone gak. Ya nek sepeda motor ganti, nek bojone mesti ganti. Lah ya piye? Wis dhek mblenger kon wis 5 tahun ganti nyaro nikah maneh. Lah ya. Pranegara ya. Tentunya ketika ngomong surat izin mengemudi, ketika diizinkan, berarti dia sudah mahir, dia sudah layak, karena terkait dengan proses penerbitan izin itu ada tahapan prosedur ketika sampai izin itu. Tapi kenapa harus 5 tahun sekali? Apa awakmu nek wis 5 tahun meneh bodoh maneh, goblok maneh, wis gak mahir? Tentunya secara logika hukumnya atau logika masyarakatnya, mosok rek kon sepeda 5 tahun gak tambah pinter. Cara awakmu ngendari mobil, awakmu ingat gak ketika kamu belajar pertama naik sepeda motor? Sadurunge sampeyan nang kampus wani sepeda dhewe, biyen niku belajar teko ndi? Oh, kaitan niku ya wis pernah nabrak pager, Pak, ya pernah anu kan. Mosok nek wis 5 tahun niku tambah bodoh. Tentunya ya tambah berani, tambah melete, tambah anu kan ya, tambah mahir. Artinya mungkin sudah sing wingi katene nggawa mobil iku, Pak, aku bingung nek markirno nggo endi iku, Pak, menewan. Nek awal-awal baru bisa kan bingung parkirnya nggo endi kan ngono. Tapi nek wis iso kan alah wis apa jaring kok lah. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian tujuan menurut Faridah, tujuan berikutnya adalah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Jadi peraturan itu sebagai aturan dasar. Sakjane yang numang rek, pemerintah itu banyak. Kalau ngomong pemerintah, kalau memang udah benar orang yang benar, tidak ada pemerintah yang salah. Ya jadi peraturan yang ngono piye maneh. Akhirnya Anda ingat nggak ketika polisi kok pepet, kok tegang, kok debat? Mohon maaf ya Dek, saya ini hanya menjalankan tugas. Saya secara pribadi, sebenarnya saya juga nggak tega. Tetapi karena ini peraturan, mohon maaf ya, adik harus. Misalnya, apa namanya? Desi, kapene nang alun-alun. Gara-gara alun-alun ono kegiatan, akhirnya jembatannya disumpet oleh polisi ini. Ya Allah Pak, lu selakari Pak. Selakari misalnya. Mohon maaf ya Dek, ini lagi ada kegiatan, jadi ya bisa lewat sini. Adik bisa lewat jembatan. Jangan lewat sini. Apa ngono dulu aku ndek kene Pak Ais Kaisang ngono. Aku jane sakno tapi apa wong jane aturan. Oke. Kemudian hal ini yang dijadikan istilah dalam prinsip hukum itu rule of law. Aturan main dalam saya gini ngomong diskusi hukum kan kok TV awak kene. Ya salah.
kasus ngomong ilmu pemerintahan yang ini lah. Nek dolek kajian itu gampang. Jadi sedikit saja teori yang kita buka, kajiannya di luar sana banyak. Ngomong rule of law peraturan, saya ingin lihatlah kasus ijazah Jokowi. Siapa yang harus menyaksikan yang menyalahkan itu palsu itu gak itu sopo? Institusi mana? Apa Gus Nur? Misalnya apakah Desi itu perawan atau tidak? Siapa yang harus menyaksikan, menyatakan bahwa Desi itu perawan atau tidak? Sing valid sopo? Apa tonggoni, apa konconi, apa makmu, apa KTP, KTP, KTP. Siapa yang Desi menyatakan secara hukum ini loh KTP ku jelas kan. Perkara iku garo rek. Jadi ada aturan main. Jadi kalau tidak paham itu ya ngomong perasaan, ngomong keyakinan, urusan hati ya garo rek. Saya yakin itu palsu, Pak. Menurut saya. Ya banda neng. Berarti kalau saya menyatakan misalnya, wah Desi itu sudah tidak perawan lagi. Itu menurut keyakinan saya. Misalnya seperti itu, ya. Nah, terus koncone gak terima ke ya Allah Pak, sama gak percaya sih Pak. Itu kan keyakinan saya. Kalau kamu nggak percaya silakan. Kalau kamu bisa meyakinkan saya, mana buktinya? Masa tes dulu? Nah, seperti itu. Itu harus ada institusi yang menyatakan bahwa nek ngomong hukum formal, ya siji dokter, loro mungkin di KTP. KTP kurang kuat, coba aja ke dokter. Nek iki barangku santri ya, bukan santri ya. Wis nek kon gak percaya, sumpahlah kamu. Sumpah Demi Allah, nah, demi orang tua saya, demi pacar saya, demi langit dan bumi, bahwa saya masih, wow, baru dia percaya. Seperti FPS Roy Suryo. Roy Suryo selingkuh itu apa nih? Ya, nek kadang ya logis rek. Tapi menurut saya, nek urusan dunia itu ya wis, ya pasti ada secercah kejahatan itu pasti ada. Hukum yang paling valid dan tidak bisa dibantahkan ya hukum itu. Nah, nek ukuran menungso mesti ono lah. Wong sayu-ayune Desi eji ono teleke, eji ono angune ya. Tapi nek iku wis genane Gusti Allah wis nggak ada yang bisa. Nek bantah-bantahan. Tapi Anda semakin ya pada akhirnya Anda, makanya banyak para ilmuwan yang daki-daki melip pikirannya, pada akhirnya ya Allah Akbar gitu. Oke, kemudian hierarki peraturan undang-undang di Indonesia. Peraturan undang-undang di Indonesia itu dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa kemudian diperbarui Undang-Undang nomor 15 tahun 19 bahwa hierarki peraturan undang-undang tertinggi di negara kita itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi undang-undang tertinggi kita Undang-Undang Dasar. Setelah itu ada ketetapan MPR. Itu menjadi hierarki. Jadi setelah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR. Yang isinya apa? Ya undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP. Ya. Ada peraturan presiden. Ada peraturan daerah, ada peraturan menteri. Ada peraturan kabupaten, kota. Kalau diterus mana ya sampai peraturan desa.
Terus namanya saya peraturan RT RW. Tetapi yang masuk lembaran hukum negara, POL, pemerintah desa. Jadi misalnya Novan melanggar peraturan desa bisa dipenjara karena masuk lembaran hukum negara. Tapi nek lembaran hukum RT yo paling kan dikon nyapu-nyapu sebulan, oh ya. Tuh. Tapi nek masuk undang-undang peraturan desa, wah, ya dipenjara loh. Jadi hakim bisa menggunakan dasar hukum dari peraturan. Misalnya di peraturan desa itu dilarang seorang laki-laki nikah lebih dari 7. Wah. Tiba nikah 10. Wah, melanggar peraturan desa ya, Pak. Mohon maaf, Pak, ini kamu jangan melihat peraturan tertinggi. Di desamu peraturan boleh enggak? Enggak boleh. Lah iya lah kok melanggar. Nah, mbok Pak. Berarti peraturan itu hierarki ini adalah peraturan yang masuk dalam lembaran hukum, masuk lembaran hukum formal. Kalau Anda ingat pelajaran hukum di Indonesia, kalau hukum formal berarti ada yang membuat, ya, ada sanksinya. Nah, nek lembaran hukum nggak masuk lembaran hukum, ya sanksi ini sanksi moral, sanksi sosial. Kayak hukum agama, itu ya paling awakmu dosa, neraka, ya. Karena hubungannya keyakinan. Misalnya. Bukti ini Desi gak sholat ya bisa guyu ya. Coba Desi makan. Misalnya Desi memang gak sholat subuh. Nah, itu kaitannya dengan hukum. Oke, kemudian kalau kita bicara prinsip hukum di negara kita, bahwa dalam praktek hukum terdapat beberapa asas yang menyelesaikan konflik peraturan. Jadi prinsip hukum negara kita itu ada proses dalam penyelesaian hukum. Istilahnya yang pertama adalah lex superior derogat lex inferior. Artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Iki aturan prinsip di negara. Jadi misalnya ono peraturan daerah kok aneh ya. Lah wong Indonesia gak ngatur kok. Undang-undangnya ndak ada kok ngatur ya. Ya berarti jangan menggunakan alat perangkat negara kalau gitu. Misalnya hukum adat yang ada di Bali, di Aceh, harus menggunakan hijab dan sebagainya. Itu yang menuntut sanksi ya hukum adat, maka yang menerapkan sanksinya penegak hukumnya ya bukan dari lembaga negara. Tetapi kalau itu masuk di dalam konteks hukum lembaga hukum negara dan masuk hukumnya, ini ya harus negara pendidikan. Jadi kalau misalnya di daerah itu ada peraturan kok aneh, padahal di atasnya tidak ada peraturannya, ya peraturan yang terbaru mungkin terkait dengan cyber itu yang mungkin jarang. Saiki baru ono KUHP ya. Jadi sampean itu nek ada ngecat, posting tanpa izin atau mungkin fotonya Naila moro diedit, diposting di Instagram gitu. Itu para wah peraturannya guru ono gak apa-apa selamat kon. Tapi nek saiki prosoku ya iso ono KUHP ini ya. Nah, itu. Artinya peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh melanggar peraturan. Perdat bertentangan dengan undang-undang tidak boleh. Kemudian ada lex specialis derogat legi generali. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Umum aturan umum. Ya koyo KDM ini termasuk lex specialis derogat generali atau gimana? Ayo. Dia membuat kebijakan melawan undang-undang yang syarat untuk bayar pajak harus menunjukkan KTP. Kira-kira iki masuk enggak ya? Nah. Wah, gak cocok, gak terima aku, Pak.
Yo nek gak trimo ono prosedure, ajukan ke MK. Atau ke judicial review. Menelaah ulang kebijakan itu. Wah iya rek gak cocok. Wis nek ngono peraturan diganti. Berarti kalau Anda membayar pajak perpanjangan tidak perlu menunjukkan KTP. Tapi kalau Anda meregistrasi SPN, BPKB, nomor polisi harus menunjukkan KTP. Itu boleh peraturan, tapi ada kebijakan MK seperti itu. Kemudian ada lex posterior derogat legi priori. Artinya bahwa peraturan baru mengesami peraturan yang lama. Ikulah aturannya biyen. Nek saiki misalnya kalau dulu zaman 2014, 2016 kuliah itu tidak boleh daring. Kuliah kudu tatap muka ngene nek. Saiki wah karepmu udah tak kuliah karepmu. Ya. Saiki jarine kuliah hybrid. Wong saiki kendaraannya harus hybrid kok Pak. Ya. Kuliah mana gak hybrid? Akhirnya hybrid ya. Desi menang Desi. Kuliah ini hybrid akhirnya. Jadi, kan saya ikut e-learning Pak. Iya, enggak apa-apa absen itu akhirnya ya. Jadi ada peraturan yang baru itu juga mengesahkan peraturan yang lama. Jadi kalau memang ada kebijakan baru, wah aku biyen HP iki tukune larang iki. Wong saiki kok regane mek 300 ngawur aku ben tukune iki 1,5 juta. Apa HP mau apa, Nduk? 3310. Nah nek Nokia 3310 saiki ya 150.000 rek ya. Padahal tukune 1 juta lebih. Nang inflasi ini peraturan ini model terbaru ono. Contoh ada 2 undang-undang yang mungkin mengatur hal yang sama, tetapi ada undang-undang itu. Kayak undang-undang ini malu. Sistematika perundang-undangan itu ada undang-undang nomor 12 tahun 2011 atau nomor 25 tahun 2025. Jadi di negara kita misalnya ketenaganegaraan, contoh konstitusi ya negara dulu MPR itu menjadi lembaga tertinggi di negara kita. Jadi organisasi lembaga yang tertinggi. Coro kon geger gelut sampai notok lapor nang ngene lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Presiden, nang DPR. Terakhir lapor nang MPR. Ngono biyenya. Jadi nek MPR memutuskan Mojokerto bubarkan atau Universitas Islam Mojopahit bubarkan. Selesai. Alapo wadah Pak di situ mencetak kader-kader provokator, calon-calon koruptor, ya. Harga boleh. Kemudian ada sistem peraturan yaitu konflik peraturan perundang-undangan. Dalam praktik pemerintahan yang terjadi konflik regulasi, misalnya antara pusat dan daerah, royokan kewenangan. Ada tarik ulur kewenangan. Koyo yo nek nggo kene sih gak patek nemen rek. Misale nggo ngene Papua. Nggo ngene Kalimantan. Ya. Contoh saya guyonane kan ngene, kalau Anda menemukan tambang emas, maka itu menjadi milik negara. Tapi nek awakmu menemukan narkoba, nah itu menggenu dhewe. Jadi ada peraturan undang-undang yang bertentangan dengan ini dah. Jadi ada praktek-praktek yang seharusnya ini menjadi kewenangan pemerintah daerah juga menjadi pemerintah pusat. Wah neng ini yo butuh pemerintah pusat. Misalnya sekarang contoh di lembaga pendidikan untuk SMP ke bawah
itu kewenangan pemerintah. SMA itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Jadi sopo kepala sekolah, sumber dana apa ya tergantung provinsi. Lah daerah ya apa Pak? Ya daerah hanya mensubsidi aja, membantu berkoordinasi aja. Ada antar kementerian. Yo, kadang antara kementerian PU, misalnya di jalan raya ada kementerian telekomunikasi, ada kementerian PU, ada kementerian dinas perhubungan. Contoh kasus di kota Mojokerto misalnya, kotane Naila atau kotane kabel telepon wifi yo. Ya Allah. Di sisi lain itu kepentingan telekomunikasi, kelancaran internet dan sebagainya, karena sistem aplikasi. Dan di sisi lain oleh masang kabel ya apa ngeroweti dalannya, ngeroweti pemandangan, ngeroweti jalur liyane sing arek cilik-cilik aku ngene iki nek kate layangan malih iwuh ya masih tah omahe kok ngono nang ngoro kate layang biyen layangan sambutan oleh santai ngarep bawa masak iki apa kena kabel listrik, kabel wifi nah, itu bertentangan, itu harus diatur piye ya ono perjanjian biparte 3 kementerian kayak kemarin mungkin penentuan libur cuti bersama ini berapa sih lho iki kan hari yo ya rek mosok gak pre yo berarti harus Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kepegawaian atau birokrasi membuat peraturan. Ada beberapa contoh-contoh kasus misalnya menghambat investasi, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian. Jadi di sisi lain itu ada investasi daerah, tetap di sisi lain wah iki nek dikekno daerah, kesugihan daerah ya. Misalnya koyo Kalimantan ada batu bara. Nah nek iku dhewe batu lak sugih dhewe, ya encen iku dune ngono. Papua misalnya. Daerah wong bodoh-bodoh elek-elek. Tapi nggo omahe di gunung emas ya. Ya apa rek? Wong emas sak gram sak juta. Nah nek iku tontonan. Lho, 1 juta lebih. andai kata masih dikeluar benar, APBN lo di cover toko Papua tok wis katasi. Ya. Nah nek emas harga sak gram sak juta. Nah nek iku misalnya ono 100 ton misalnya. Hitungan nek pirang gram iku. APBN Indonesia lebih piro sih? Selama ini tidak pernah lihat. Lah, paling lah 3.000 4.000 ya. 4.000 triliun, ya. APBN itu keluarnya setahun sekali. Ya setahun sekali loh. Jadi omah nih kabupaten. Kabupaten Mojokerto lu nggak piro sih? Paling lah 2 triliun nih. Ya. Nah nek desi ndek 2 triliun. Barak jok nyocot tak tuku 2 triliun sih desa. Misalnya provinsi Jawa Timur misalnya, itu hanya berapa? Paling kisaran antara 60 triliun. Dan awakmu kira ndek 100 triliun, ojo nyocot ae wis nyambut gawe temen kon. Nyambut gawe apa? Miliarder. Makanya ada otonomi daerah di Kalimantan itu sampai bisa memberikan beasiswa bagi warganya sampai perguruan tinggi. Itu di Kalimantan. Ya. Nek daerah desa Ponggok di Jawa Tengah, Gunung itu setiap tahun bisa memberikan THR kepada warganya. Jadi negara itu nyangoni di luar dari program pemerintah. Sakit sugi ya, ngoro misalnya, wah
Kok Sugio mau wah pabrik awake Pak. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada mekanisme pengujian. Jadi undang-undang itu juga dalam sistem legislasi di negara kita juga ada mekanisme pengaturan ketika dalam proses implementasi pelaksanaan mengalami sebuah persoalan yang laopo sih iki aturan iku ngene gak masuk akal. Zaman wis ngene kok iki iso ngene. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke yudisial. Jadi boleh Anda misalnya gak terima, wah gak terima aku pasal iki undang-undang iki, ajukan aja ke KY, Komisi Judicial Review atau ke MK boleh. Perkara kok kono ditolak diterima urusannya kaki ini aja. Ya, pengujian undang-undang ada Mahkamah Konstitusi, ada Konstitusi. Kemudian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu di bawah Mahkamah Agung. Ya, sekarang dulu itu ada DPA, ada itu. Nah, pentingnya memahami hierarki ini adalah agar memahami proses legislasi. Jadi nek routing katane yo, oh iki peraturan daerah berarti yang membuat DPRD. Jadi sapa sing nggih aturan iki? Aja sampai mosok karo ya. Mosok naik lah, sapa sing nggih aturan iki ngene-ngene iki? Ya Anda harus tahu konteksnya pelanggaranmu di bidang apa. Maka konteks peraturannya yo kepada instansi, pada pemerintah di bidang itu. Lakon urusan pendidikan lapor menang dinas kesehatan. Oh, berarti awakmu rodok. Ah, itu ya. Jadi, wah, ini dilaporkan Pak Purnomo iya. Jadi polidi ya. Dari sisi memahami hierarki ini, Sucipto Raharjo mengatakan bahwa hukum yang adalah sebagai peraturan tertulis juga sebagai alat mencapai keadilan dan ketertiban. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?